Baik. Nah, itu nanti di proses latihan. Untuk sekarang sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin mereka bisa ini. Berapa sudah sebelum pelajaran dimulai? Barusan yang nggak masuk. Nah, ini ini kemana? Ini semua. Oke, jadi sudah siap memulai pelajaran semua? Sudah. Cara duduknya duduk semuanya. Sudah. Jangan ngantuk. Sudah. Tarik nafas dulu. Hembuskan. Oke. Dan jadi untuk pelajaran hari ini kita akan masuk ke bab baru yaitu statistika. Nah, sebelumnya waktu di kelas 7 kalian sudah belajar tentang cara menyajikan data, yaitu menggunakan tabel ataupun diagram. Masih ingat? Nah, diagramnya ada apa itu? Diagram ini lingkaran, terus ya apa? Data, ini satu diagram juga dari ingat, terus ingat. Nah, slide-nya kan pada saat kalian masuk itu sudah tahu kan gimana tentang cara menjadikan data bentuk tabel maupun diagram. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan nih. Jika terdapat banyak data, bagaimana cara mengetahui nilai yang mewakili data tersebut? Terus yang kedua, nilai apakah yang dapat menggambarkan kondisi suatu data? Ada yang tahu? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang itu. Nah, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian akan belajar untuk menentukan ukuran pemusatan data, yaitu versus median dan rata-rata. Kemudian yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Oke? Nah, sebelumnya apa? Ada yang tahu pemusatan data itu apa? Ada yang tahu? Pemusatan data itu apa? Jadi pemusatan data itu adalah cara untuk mengetahui nilai evaluasi sebuah data. Jadi nilai ini juga kita memiliki pola atau tren dalam data yang diamati. Nah, jadi ibu punya satu permasalahan di sini. Kita sebuah kelas memiliki data nilai ulangan yang sudah disajikan dalam tabel atau diagram. Bagaimana cara kita mengetahui nilai yang dapat mewakili seluruh data tersebut? Kemudian, apakah kita harus melihat satu persatu semua nilainya? Misalnya, data nilai siswanya itu 70, 75, 80, 80, 85, 90, dan 80. Nah, yang pertama, nilai apa yang paling sering muncul? Kemudian berapa nilai puncaknya dan berapa rata-rata nilai di kelas tersebut? Oke? Nah, ada yang tahu nggak dari ketiga ini bagaimana cara menentukannya? Nah, ini akan kita bahas ya. Sebelumnya, itu akan dibagikan LPDJ 3 dulu kalau kita lihat.
Kalian berapa orang? 9. Ya. Oke, berarti ibu bagi menjadi 3 kelompok. Berhitung dari sana. 2. Ya, 1. Apa lagi? 1. Oke, kelompok satu mana? Angkat tangan. Angkat tangan. Nomor 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, mungkin kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Ayo, kita boleh di sini kok. Kalau yang kita ya, betul begini Pak. Satu di sini, dua di sini, dua di sini, di sini. Satu di situ, dua di sini. Berarti apa? Kalian nomor berapa? Di sini. Apa aja sebenarnya ini dibagikan ke negara jadinya. Jadi kalau bukan nanti ditulis kelompok berapa lama lagi. Oke. Tulis di halaman pertama. Di situ ada aturan diskusi kelompok yang pertama. Setiap anggota wajib aktif berdiskusi dan berkontribusi. Kalian bisa baca ya di sini di halaman pertama. Kemudian untuk CPI dan juga tujuan belajarnya tadi sudah ibu sebutkan. Nah, kemudian di halaman kedua dibuka itu ada orientasi masalah. Nah, di sini permasalahannya nanti kalian akan menyelesaikan masalah yang ada di lembar tersebut. Sudah dibuka? Oke. Nah, di situ kan ada adalah guru matematika di SMP Nusantara. Setelah ulangan harian ia mencatat nilai siswa sebagai berikut: 75, 80, 85, 65, 90, 80, 70, 85, 80, dan seterusnya sampai 65. Nah, guru tersebut ingin mengetahui gambaran umum kemampuan kelasnya. Ia bertanya, berapa nilai rata-rata kelas, berapa nilai yang paling banyak diperoleh siswa, dan nilai berapakah yang ada di tengah-tengah instruksi data tersebut. Nah, kemudian untuk cara pengerjaan kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut, di sini sudah ada tanda sampai singkat. Nah, di situ untuk mencari rata-ratanya kita menggunakan yang ini, masih ini. Kita akan menemukan rata-rata dari nilai tersebut kan, di mana bisa dibaca salah satu untuk mencari rata-rata itu bagaimana. Ayo dibaca, Sabin. Yang rata-rata. Seluruh data dibagi manajemen data. Oke, kemudian untuk mencari nilai atau median, kopi. Kita ada dua kan. Jika ya Kita ambil SE akan satu dan berdua. terus kita Kita enam SE berdua tambah SE berdua tambah satu berdua. Nah, dan keterangannya di situ Excel itu merupakan data keys. Misal, ini kan di sini ada 70, 75, 80, 85, 90, 80 kan. Ya, ini. Nah, misal X1 nya berarti berapa di sini? X1 itu data yang pertama. Data ke-1 berapa di sini? 70. Kalau misal X5 berapa? Oke, paham?
Oke. Kemudian untuk mencari modus yang ketiga, coba dibaca yang ini. Modus itu apa? Sorry, muncul atau frekuensinya banyak. Tahu frekuensi kan? Delapan puluh ada berapa? Tiga. Berarti frekuensinya ada berapa? Tiga. Memang frekuensi itu bisa dibilang jumlah dari nilai 80-nya ada berapa? Paham? Paham. Nah, selanjutnya kalian disuruh nih. Setelah itu di fase kedua, di halaman berikutnya. Di sana langkah pertama kalian adalah mengorganisir data susunan data nilai ulangan yang tadi di awal di halaman sebelumnya itu disuruh untuk susun ke dalam bentuk tabel. Coba kalian susun buku ini kelompoknya terus kalian tulis. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bingung, tanyakan terus. Datanya yang biasa. Oh iya. Ya langsung di sini. Ya apa? Ya, jadi X-nya ada berapa aja? Misal begini, nah, tadi dulu dibagi berapa? Dulu. Berapa? Nanti belum nyampe berapa? Dua. Jadi semua ada. Ya. Ayo kita sini ya. Ya. Nanti itu berapa? Satu dari sini berapa tulisnya? Empat. Ya, kalau itu bisa ya. Jadi kalau ini cukup tulis. Ayo. Ya. Sekarang itu dibayar ini kalau ini sama enggak? Ini ada berapa berbayar dari atas ini dari ini sama enggak? Kalau sama berarti enggak.
Selanjutnya sudah, lain udah nomor satu, sudah. Oke, nomor itu. Ada berapa semua nilainya? 16. Nah, kalau kemudian tulis di sini di jumlah data n itu sama dengan berapa besar? Oke. Ya. Nah, selanjutnya masuk ke pembagian berikutnya. Nah, di sini kalian di lamar pertama disuruh mengurutkan 15 data nilai tersebut dari yang paling kecil ke yang besar. Sekarang diurutkan bisa. Bisa dilihat dari kalian itu. Nah, kan di sini tuh kita satu, itu men atau kita tidak katakan. Nah, kemudian bilang keduanya itu apa? Karena di rumus awalnya tadi aku gimana? Rumusnya untuk men kan ini rata-rata atau ini saya belum kasih tahu ya ini apa? X terus di atasnya ada garisnya, coba coba, ya kan? Itu bacanya X bar. Oke, nah jadi X bar sama dengan sigma XN per M. Sigma XN itu jumlah semua datanya. M-nya itu banyak data. Tahu bedanya jumlah semua data sama banyak datanya? Tahu? Jumlahnya yang mana? Jumlah itu jumlah itu kan nilainya itu ditambah semua. Misal 60 ditambah 65 sampai ke 95 ditambah 5 itu jumlah semua data. Kalau banyak data itu yang 15 ya. Nah, sekarang kalian disuruh di sini untuk menjumlahkan semua 15 nilai itu untuk mendapatkan jumlah totalnya, atau kita akan mencari sigma X-nya. Oke, berarti dijumlahkan. Dari yang ini, data ini 60 sampai 95 ini dijumlahkan. Awas lupa ya.
Di sini, sebenarnya mengembangkan keadilan mereka. Ya. Sampai beda kan? Nah, selanjutnya di langkah ketiga, menggunakan rumus tadi, rumus yang rata-rata X dari sama dengan 5X per X. Nah, sebenarnya itu yang ketiga kita bagi dengan banyaknya data, banyaknya kan di sini menggunakan rumusnya X bar itu dulu X bar sama dengan jadi berapa? X bar itu barisan sigma X-nya berapa apa yang aja ditulis. Nah, sigma X yang menurut saya hasil dari jumlahnya itu per dibagi sama nilai jumlah nilainya tadi ada berapa? 15 kan? Nah, yang sudah kalian jumlahkan itu dibagi sama 15. Oke. Ya, tadi ini berapa minggu ini kan masih dari ini. Nanti ini ya, itu dari jumlah. Ini bagus. Ya, hasil.
Ini mana? Kayaknya mana deh? Kayaknya mana tadi? Kan ada di dalamnya ada berarti ini apa? Ya, sampai di Oke, tidak. Nah, setelah itu kalian setelah membagi itu bakal ngomong hasilnya dari apa-apanya. Belum itu kan, kita lanjut ke ini, ke berikutnya itu untuk mencari media. Iya.
Kita lanjut ke lembaga berikutnya ya. Yang aktivitas beliau itu menentukan nilai normal atau median. Nah, sebenarnya di sini ada untuk ganjil ada ini kan tadi fungsinya yang N1/2 itu karena ganjil kan kita pakai yang N1/2. Nah, lebih gampangnya kalian itu mencari median, bahkan data yang diturunkan di halaman sebelumnya juga. Ya kan, ibu perhatian dulu ya nanti. Nah, nilai N kan 15, berarti yang ganjil. Kita ini N/1/2, berarti 15 ditambah 1 berapa? 16. 16/2, 16/2 berapa? 8. Berarti mediannya ada di mana? Di X8. Jadi X8 ini berapa? Urutan 8 di sini. Ini dong ya. Ini 68-nya berapa? 83. Sudah. Ini kan pilihannya. Mungkin ada yang bersama berapa? 16, 16, 34. 8, jadi itu 8 kan? Nah, 8, dan ini di sini. Ini kan X1 sampai X15. X8 yang mana? Berarti berapa median di situ? Ya. Nah, sudah. Dari median ada yang dibayarkan terlebih dahulu. Sudah. Nah, kalian kan sudah menurunkan di sini. Jadi kalau sama kayak ini, nah ini udah kan juga kan. Kalau kayak ini juga kan, kita harus mengisikan. Yes. Ini kan sudah urutkan ini, sama kayak ini, sama ini, sama. Oke, paham? 8. Nanti kan X8 itu sebenarnya kan X8 itu apa? Itu usulkan dari 8. Nah, itu berarti mediannya berapa? Lanjut untuk yang selanjutnya yang terakhir ada menentukan modusnya. Modus itu apa tadi? Nilai yang paling sering jual. Nah, dari tabel yang awal kalian lihat tabel yang awal yang frekuensi itu ini frekuensi. Nah, di tabel itu kalian lihat yang paling banyak frekuensinya berapa? Nilainya berapa? Berarti modusnya berapa? Oke, berarti waktu ditulis apa di ini di halaman ini tulis di sini. Modusnya berapa? Ya, di sini. Iya, di situ. Nah, karena kan kalian sebenarnya harus ditulis dulu, karena udah di awal. Jadi, itu berapa tadi yang mau jadi awal? Oke. Rata-rata berapa, median berapa, jalan sih. Kalau 15 bagian sekarang ada berapa? Modus sama ini ya gitu. Ini dia mana tuh bisa? Gimana yang bisa? Dia di mana? Dia ada di
Ya. Sudah. Jadi yang X berapa gitu sudah. Oke, sudah selesai semua. Jadi nanti dan selanjutnya ini kalian harus mempresentasikan kelompok satu presentasikan yang modus, kelompok dua media, kelompok tiga untuk rata-rata. Nah, kita lihat dari kelompok tiga itu untuk membahas rata-ratanya di depan. Jelaskan kita ini bagaimana dari kelompoknya. Yang penting sini, kelompoknya 78, ini misalnya kalian 17 dapatnya hasilnya berapa? Dibagi sama jumlah yang tadi budgetnya tadi berapa, terus dapat hasilnya berapa gitu. Itu aja. Oh, ada yang berapa? Ayo. Semua ada maju. Ya, semua ada. Ayo, ayo. Yes. Jelaskan. Sebenarnya itu kan, sebelum kita jelaskan dari sama dari kita terdapat di sini kita jadi dari sini baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok. Nilai rata-rata 60, 1965, 1965, 1970, 1970, 1975, 1975, 1980, 1980, 1980, 1980, 1985, 1990, 1995. Hasilnya sama dengan 1155. Kemudian menghitung min 1195 15 sama dengan hasilnya 77. Jadi hasil ini dapat berapa? Oke, nanti dari kelompok satu sama dua apakah ada jawabannya yang berbeda? Tidak sama. Ada yang ditanyakan? Ya, oke. Untuk kelompok tiga bisa lanjut kelompok dua.
Ya. Ini dari nomor baik implementasikan hasil ya LKPD untuk juga untuk terbaikkan. Jadi, N tambah 1 per 2 sama dengan 15 tambah 1 per 2 sama dengan 15 tambah 1, 16. Itu 16 per 2 sama dengan 8. Jadi, X sama dengan 80. Jadi kan jadi orang dulu. Oke, jadi ini merupakan kemudian itu merupakan letak itu ya X selamatnya. Tapi nanti selama berapa? Oh, mediannya bukan X bukan 8 ini mediannya. Paham? Untuk kelompok 1 dan 3 apakah ada jawaban yang berbeda? Ya, Ada yang ditanyakan? ya. Bisa gitu. Ketinggalan dari implementasi dari nomor kami mulai pemetaan. Sebelumnya berlengkapan untuk kelompok 2. Kita kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 1 dengan yang bagus. Waalaikumsalam. Kemudian saya jadi saya menunjukkan jadi manusia Jadi untuk frekuensi terbanyaknya itu dari kelompok 1 juga sebenarnya 4, yaitu dia 80. Jadi manusia yang didapatkan oleh kelompok 1 itu 80. Dari kelompok 2 dan 3 apakah ada jawaban yang berbeda? Berarti sama. Oke, kita mau beri dari tangan dulu. Dari tangan dulu. Nah, jadi kalian sudah paham nggak cara mencari modus, median sama merah dan orang? Oke, tadinya karena waktunya sudah hampir habis, itu sebelumnya dari kalian yang apa kesimpulan yang kalian dapatkan di pertemuan kali ini? Sebenarnya apa? Modus rata-rata gimana cara mencarinya? Ya, jadi sebenarnya. Nah, oke, jadi untuk sekali untuk Samin dan Naila itu 897. Nah, jadi kesimpulannya itu yang pertama, MEAT itu diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Lalu untuk median adalah mencatat dari data yang telah diukur tadi, ya. Jadi dalam modus itu nilai yang sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak. Ya, untuk data itu membantu kita untuk menggambarkan kondisi umum suatu data. Sampai sini, apakah ada yang ingin dilakukan? Nah, oke, selanjutnya nanti aku akan memberikan tugas kalian. Jadi,
kerjakan beliau mana? Ya, adik, ibunya. Ibu mau ngasih lembar refleksi untuk kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini bagaimana? Koreksi mungkin ibu kurang jelas atau apa? Untuk biar ke depannya itu bisa memperbaiki lagi. Oke. Ini kurang pelajarannya gimana? Oke, sambil menulis, habis itu langsung dikumpulkan ke depan ya. Untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan dulu. Dia untuk saudara versinya dikumpulkan ke depan. Nah, itu nih, sebelumnya itu terlebih dahulu ya. Mungkin itu saja tentang kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa